Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Jadi hari ini saya sedikit ingin memberikan pengayaan terkait dari materi pertama kita pada modul 1 tentang karakteristik pekerjaan di era digital. Kemarin itu teman-teman juga sudah memberikan mengisi ya di aktivitasnya pada e-learning. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya kita perlu bahas gitu ya. Jadi di sini akan saya berikan penjelasan sedikit terkait dengan belajar di era digital pada bab 1 ya, karakteristik pekerjaan di era digital. Nah, di sini kalau kita melihat pada modul yang sudah kita pelajari dan kita baca tentu ya teman-teman, mengapa pengetahuan kini menjadi elemen terpenting dalam pembangunan ekonomi ya. Kalau kita lihat di sini ya, pekerjaan di sini semuanya itu terpusat kepada pengetahuan, knowledge based component ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang menjadi faktor utama gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan ini menjadi satu hal yang sangat penting terkait dengan komponen-komponen yang ada, baik itu dari segi kesehatan ya, kemudian finansial ya, dunia IT, entertain, research, manufacturing, semuanya itu sangat berpengaruh seperti itu. Jadi, dengan pekerjaan yang berlandaskan pendidikan itu memberikan arah yang sangat lebih baik gitu. Akan menjadi pilihan ya, mau kerja cepat atau kerja cerdas. Nah, itu menjadi pilihan kita seperti itu. Nah, kemudian adanya kemajuan era digital ini juga menjadikan tantangan ya, tantangan yang luar biasa juga, tantangan belajar di era digital. Karena apa? Karena kita di sini ditemukan dengan berbagai macam aplikasi ataupun situs-situs yang hampir setiap hari itu kita lihat gitu ya. Artinya apa? Di sini yang pertama ada distraksi media sosial. Nah, notifikasi yang tak henti ini mengalahkan fokus kita. Seperti itu. Kemudian ada overload informasi. Nah, terlalu banyak sumber yang masuk di diri kita dari akibat aktivitas kita di sosial media itu juga bisa memberikan tantangan tersendiri. Terlepas juga banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari informasi yang kita dapatkan. Namun, di sini kita juga harus bisa memilih dan memilah ya informasi mana yang bisa kita terima seperti itu. Kemudian ada burnout produktivitas. Nah, tekanan untuk selalu online, untuk selalu produktif. Artinya kalau kita bisa melihat kapasitas kita ya, karena tubuh kita itu juga butuh istirahat terkadang ya. Jadi kita juga harus bisa memperhatikan itu seperti itu. Jadi ini ada salah satu tantangan dan ini kemarin juga banyak oleh rekan-rekan mahasiswa dipaparkan dari jawaban aktivitas 1 di modul perkuliahan kita. Nah, keterampilan apa saja sih sebenarnya yang diperlukan di era digital ini ya? Tentu keterampilan ini kita mengacu kepada poin yang pertama tadi ya, terkait dengan pekerjaan yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Nah, kalau adanya keterampilan-keterampilan ini pada diri kita, dimanapun kita berada, ya, ataukah kita itu menjadi bosnya, ataukah kita yang menjadi pelaksana, menurut buku yang sudah kita baca bersama di modul ini, ada beberapa keterampilan yang memang harus dimiliki di era digital ini. Yang pertama itu ada keterampilan komunikasi. Nah, komunikasi ini bukan hanya sekedar kita bisa berbicara, tapi bagaimana kita bisa menerima, mendengar, menyampaikan ya, maksud yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain seperti itu. Jadi bukan hanya berbicara saja, namun bisa tersampaikan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian ada keterampilan belajar mandiri. Nah, keterampilan belajar mandiri di sini karena era digital ini sangat banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk belajar, artinya dimanapun kita tempat berada, di situ kita juga bisa belajar memaksimalkan kompetensi yang kita miliki. Jadi tidak ada lagi kata untuk saya nggak ada waktu nih buat baca, saya nggak ada waktu nih untuk belajar karena di waktu sesibuk-sibuknya kita dalam menjalankan segala produktivitas kehidupan, tentu dimanapun itu kita bisa tetap menggunakan
waktu dan tempat itu untuk belajar secara mandiri karena banyak media yang bisa mensupport kita seperti itu. Kemudian ada etika dan tanggung jawab. Nah, kalau dalam segi agama Islam itu ada sebuah makalah menyatakan bahwasanya al-adabu fokol ilmi. Artinya apa? Di era digital sekarang bukan hanya sebuah kepintaran ya atau sebuah intelektual saja, namun di sini etika, karakter itu juga menjadi poin terpenting di era sekarang. Begitupun dalam dunia kerja, ini sangat dibutuhkan sekali seperti itu. Kerjasama tim dan fleksibilitas. Nah, ini juga sangat diperlukan ya, bagaimana kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim dan kita juga bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Artinya apa? Kita memiliki sisi fleksibilitas yang pada takarannya seperti itu. Kemudian yang kelima, keterampilan berpikir. Dengan kita memiliki keterampilan berpikir, entah itu secara problem solving ataupun dalam memberikan sebuah inovasi dari sebuah ide yang kita miliki, itu juga menjadi keterampilan yang perlu kita miliki di era digital ini. Kemudian ada keterampilan digital. Nah, karena kita sudah tidak munafik, setiap kegiatan ya, setiap komponen yang kita kerjakan itu pasti akan lebih mudah ketika kita dibantu oleh dengan alat digital. Ya, sekarang banyak sekali ya alat-alat digital yang sangat membantu kinerja manusia. Bukan berarti untuk menggantikan manusia ya, tapi di sini alat digital di sini bisa memberikan kemudahan. Artinya bisa meminimalisir waktu yang mungkin lebih lama ketika kita mengerjakan secara konvensional, namun adanya digital di sini bisa memberikan peluang yang besar juga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian ada yang terakhir, manajemen pengetahuan. Nah, tentu kalau kita berbicara pengetahuan, kita tidak lepas dengan membaca seperti itu. Karena membaca sekarang media juga sudah banyak sekali ya. Nah, belajar cerdas. Nah, tadi saya sudah katakan, ingin belajar cerdas atau belajar cepat. Nah, ini adalah pilihan gitu. Jadi, bagaimana kita sebagai terutama teman-teman mahasiswa ya sekarang dengan memiliki fleksibilitas yang tinggi, tentu kita juga harus bisa memilih bagaimana cara belajar yang cerdas ya, tanpa kita mengeluarkan tenaga yang berat, namun kita juga bisa memberikan keringanan untuk kita belajar namun juga bisa memberikan nilai ya, value yang kita ambil itu bisa kita rasakan seperti itu. Jadi mulai belajar cerdas dari hari ini, teman-teman semuanya tetap semangat untuk, menghadapi perkembangan zaman karena ini adalah masih zaman sekarang, kita tidak tahu 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian apa yang akan terjadi ataukah dengan kesiapan saat ini itu bisa memberikan modal kita untuk bisa bertahan di kehidupan yang akan datang, seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman, ini sedikit pengayaan dari saya. Nanti kita bertemu lagi di sesi selanjutnya dan jangan lupa untuk tugas dan diskusinya untuk bisa dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.